Selamat pagi adik-adik, salam sehat. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh pemateri Olive Sumampo, SPD. Baik, selamat pagi adik-adik. Sekarang ini kita akan masuk dalam materi pendidikan karakter. Kita akan melihat pendidikan karakter itu menurut para ahli. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan kerusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, pentingnya sekali kita belajar tentang pendidikan karakter. Menurut ahli Licona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral, moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Jadi berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Dan kita melihat di sini ada kerangka berpikir menurut para ahli tentang pendidikan karakter itu. Yang pertama, kita melihat tentang pendidikan karakter menurut Licona. Jadi secara sederhana, pendidikan karakter itu dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan di sini, di mana disampaikan oleh Thomas Licona mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kita melihat menurut ahli yang kedua, Suyanto. Suyanto ini mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun dalam suatu negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Kertajaya sini mendefinisikan karakter itu adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Pendidikan karakter menurut kamus psikologi. Jadi karakter itu menurut kamus psikologi itu adalah suatu kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tepat. Nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 18 butir, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, bahkan juga tanggung jawab. Jadi pendidikan karakter itu menjadi perhatian berbagai negara
di dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Jadi pendidikan karakter itu dapat diartikan sebagai suatu usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukum. Karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup bangsa dan negara. Seseorang yang berkarakter baik adalah seseorang yang bisa membuat keputusan untuk siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang bertumbuh, berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa, serta agama. Jadi pendidikan karakter yang bertujuan melahirkan insan dan cerdas dan berkarakter kuat itu juga pernah dikatakan oleh Dr. Martin Luther King, yakni intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Sekarang kita melihat bagaimana kita memahami pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Menurut Thomas Likonat, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter itu tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing to good, feeling the good, dan acting the good.
Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditemukan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas atau golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga. Di mana keluarga itu merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit. Terutama bagi sebagian orang yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan pada saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup, taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut digugu lan ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Sekarang kita melihat apa sih dampak dari pendidikan karakter itu. Dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik. Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin Karakter Educator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi dari Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri, St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah, faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan juga berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum
yang dihadapi oleh remaja seperti penakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan banyak hal yang terjadi. Di beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar, di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang pendidikan karakter di pagi ini. Terima kasih atas pemaparan materi tentang pendidikan karakter, dan adik-adik sekalian, semoga apa yang kita terima hari ini boleh dipahami untuk kita laksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Selamat pagi.